Shalom. Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lagi-lagi kita beribadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita buat pada pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dan membuat saudara menjadi berbahagia. Firman Tuhan pagi hari ini adalah bertemakan pertolongan Tuhan. Kita buka Mazmur pasal 79 ayat yang ke-9. Mazmur 79 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Saya ulangi lagi, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan. Arti kata pertolongan Tuhan adalah perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup pasti membutuhkan pertolongan. Suami butuh pertolongan istri. Istri butuh pertolongan suami, anak-anak butuh pertolongan orang tua. Jadi hidup ini selalu dibutuhkan yang namanya pertolongan. Pemimpin perusahaan atau bos memerlukan pertolongan karyawan. Tanpa karyawan, perusahaan itu tidak akan bisa maju. Gereja membutuhkan jemaat. Gereja dengan sendirinya harus ada komunikasi antara pendeta dan jemaat. Pendeta membutuhkan pertolongan jemaat. Jemaat membutuhkan pertolongan pendeta untuk mendoakan, untuk melayani dan lain sebagainya. Setiap saudara dan saya dalam hidup kita yang masih hidup, kita butuh pertolongan. Pertanyaannya, saudara dan saya yang masih diperkenankan Tuhan untuk hidup, kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada siapa orang-orang Kristen mencari pertolongan? Manusia, ya bisa. Bisa kita minta pertolongan kepada manusia di dalam dunia ini, bisa. Gak ada larangan. Tetapi seberapa jauh mereka mau memberikan pertolongan. Tetapi kalau kita minta kepada Tuhan, pertolongan itu pasti akan terjadi. Seperti nats yang kita baca pagi hari ini, di mana kerajaan Yehuda mengalami sebuah keruntuhan. Kerajaan Yehuda mengalami suatu hal yang tidak mengenakan. Kota Yerusalem menjadi puing-puing, hancur berantakan karena serangan tentara Babel pada waktu itu. Nah, saudara, dalam keadaan terancam kota Yerusalem, maka Bani Asaf memanjatkan doa disertai dengan ratapan kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Nats kita berkata adalah, tolonglah kami ya Allah. Ini satu permintaan daripada Bani Asaf. Karena di tengah pergumulan yang berat, di tengah tembok-tembok Yerusalem yang hancur, mereka tidak mendapatkan pertolongan daripada manusia. Tetapi mereka minta pertolongan daripada Tuhan dan berkata, tolonglah aku dan ampunilah akan kesalahan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengalami pergumulan yang berat.
Saya tidak tahu kehidupan saudara. Mungkin saat ini pergumulan berat yang saudara dan saya alami saat ini. Mungkin keadaan saudara dan saya seperti tembok Yerusalem, tembok-tembok yang sudah runtuh. Seakan-akan tidak ada lagi harapan. Seakan-akan tidak lagi, dan kita berkata sudah tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ada pertolongan. Sudah tidak mungkin untuk dipulihkan. Kalau keadaan saudara dan saya seperti itu pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan berkata, tolonglah aku ya Tuhan. Di tengah-tengah keruntuhan, di tengah pergumulan yang berat, di tengah masalah yang saudara dan saya hadapi begitu berat, ingat, masih ada pertolongan dari Tuhan. Masih ada pertolongan daripada Tuhan untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya, untuk memulihkan ekonomi kita, untuk memulihkan rumah tangga kita, untuk memulihkan segala-galanya. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Mazmur pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari pendeta, tetapi dari Tuhan pertolongan itu datang. Dan berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saudara. Dan di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 juga berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ia menjadi pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Pertolongan Tuhan masih ada. Pertolongan Tuhan masih diberikan kepada saudara dan saya. Kata jujur dalam bahasa Inggrisnya disebut honest. Honest artinya adalah baik, artinya benar, artinya tulus. Itulah kata jujur dalam bahasa Inggris, honest. Kata jujur dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan kalos, artinya cantik. Berarti kalau saudara dan saya di tengah pergumulan kita tetap jujur di hadapan Tuhan, maka itu artinya saudara dan saya cantik di hadapan Tuhan. Seseorang yang hidupnya jujur, seseorang yang hidupnya baik, seseorang yang hidupnya tidak bercacat celah, atau seseorang yang kalos, cantik di hadapan Allah, mempunyai sifat-sifat yang baik, sehingga pertolongan Tuhan akan dialami oleh saudara. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Namun harus ada respon dari saudara dan saya. Harus ada reaksi. Tanpa respon, tanpa reaksi, tanpa kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana caranya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Bagaimana kita dapat bisa mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus hidup. Yang pertama adalah memiliki hidup dekat dengan Tuhan. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, maka kita perlu hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Ayat yang ke-7, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Respon yang pertama untuk kita menerima pertolongan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus mendekati diri kita kepada Tuhan. Kita harus hidup dekat Tuhan. Kenapa? Kalau kita hidup di dunia ini
dekat pejabat, dekat penguasa di dalam dunia ini, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita harapkan akan cepat kita terima. Mereka siap memberikan pertolongan kepada saudara. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau hidup saudara dan saya dekat dengan Tuhan, menurut apa yang Tuhan lakukan, menurut perintah-perintah Tuhan, menjalankan segala perintah yang disampaikan kepada saudara melalui firman Tuhan, melalui khotbah dan lain sebagainya, itu maka saudara dan saya akan mengalami sebuah pertolongan. Contoh, kalau saya hidup dekat dengan Bapak Rahmat, yang mungkin Bapak Rahmat diberkati dengan begitu banyak berkat jasmani. Ketika saya hidup dekat dengan beliau, komunikasi dengan beliau, pokoknya dekat sekali dengan beliau, ketika saya membutuhkan sesuatu, ketika dalam hidup saya mengalami kekurangan, maka Bapak Rahmat akan segera datang. Apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda perlukan, Dia siap memberikan apa yang saya berikan. Siap memberikan apa yang saya butuhkan. Berarti pertolongan Bapak Rahmat kepada saya akan segera diberikan kalau saya hidup dekat dengan Tuhan. Sudah seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan? Seberapa jauh kita menempelkan diri kita kepada Tuhan? Seberapa jauh kita hidup dekat dengan Tuhan? Kalau selalu sedekat dengan Tuhan, maka kita akan hidup tenang. Kita tidak akan goyah. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap tenang karena Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Contoh adalah Simson. Di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24 dia berkata demikian. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Simson adalah seorang anak dari bapak yang bernama Manoah. Waktu itu istrinya mandul. Namun karena hidup Manoah dan istrinya dekat dengan Tuhan, apapun yang manusia katakan tidak mungkin untuk membuka kandungannya, itu diberikan pertolongan Tuhan kepada Manoah dan istrinya. Akhirnya istrinya mengandung, dan ada satu pesan yang Allah sampaikan melalui seorang malaikat kepada istri daripada Manoah. Pokoknya Simson, kamu akan memperoleh seorang anak dan namakan dia Simson, dan satu hal yang kami minta, rambutnya gak boleh dicukur, dan kamu tidak boleh minum minuman anggur yang memabukkan, karena malaikat pesan Tuhan kepada orang tuanya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan, itu ternyata kejadian. Istri Manoah melahirkan dan memberikan nama Simson. Selama Simson hidup dekat dengan Allah, selama Manoah dan istrinya hidup dekat dengan Allah, apapun yang dihadapi oleh Simson, maka Simson memperoleh kemenangan. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai di kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Dalam ayat yang ke-8, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan, selama Simson hidup dekat Tuhan, memelihara hukum-hukum Tuhan yang disampaikan melalui malaikat, rambutnya tidak dicukur, rambutnya tetap panjang, dan ketika dia menghadapi
tantangan, singa yang buas, singa yang galak. Maka dengan pertolongan Tuhan, Simpson dapat mencabik mulut daripada singa. Simpson dapat membinasakan singa-singa itu. Simpson dapat mengalahkan singa itu. Bukan karena hebat dia, tetapi karena pertolongan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan pertolongan? Karena Simpson hidup dekat dengan Allah. Manoah dan istrinya hidup dekat dengan Allah. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, singa-singa saat ini sedang mengaum untuk melulur saudara, untuk menangkap saudara, untuk memakan saudara dengan masalah, persoalan dan hidup apapun yang saudara hadapi. Tetapi ingat bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada. Janganlah kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan, tetapi mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang berdekat. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita menjauhkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan ibadah kita. Sekarang peraturan-peraturan di dalam dunia, peraturan-peraturan pemerintah, usia 60 ke atas gak boleh berkemana-mana, gak bisa masuk mall, gak bisa pergi kemana-mana. Tetapi di dalam hal ibadah, usia berapapun saudara dan saya tidak perlu takut, karena kita menyembah kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan, jangan menjauhkan diri kita. Artinya, biarlah kita selalu hidup dekat dengan Tuhan. Karena apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Simpson di tengah-tengah kesulitan menghadapi singa yang gak besar, yang galak. Karena dia hidup dekat dengan Tuhan, dia hidup dekat dengan Allah. Singa yang besar, singa yang buas, apa diterkamnya, apa dicabiknya mulutnya, sehingga dia memperoleh kemenangan. Ada sebuah ilustrasi dari seorang tukang kayu. Suatu saat ketika sedang bekerja, secara tidak sengaja arlojinya jatuh. Dia mungkin ada tempat tinggi, arlojinya jatuh, dan kebetulan arlojinya jatuh di tengah-tengah tumpukan bubuk-bubuk kayu yang ada, yang begitu meninggi, sehingga jam itu masuk ke dalam. Wah, si tukang kayu ini kaget, karena jam itu adalah jam kesayangannya. Jam itu adalah jam yang dipegang teguh, dirawat perlu arlojinya. Dia turun dan kemudian bersama dengan teman-temannya dia korek-korek bubuk-bubuk kayu itu, dia gali, dia ambil, dia roboh dan lain sebagainya. Sudah sekian lama waktunya, tidak dapat ditemukannya. Jam itu tidak dapat ditemukan di atas tumpukan, di dalam tumpukan bubuk-bubuk kayu. Sehingga dia menyesal, menyalahkan dirinya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa jam itu jatuh? Dia sudah gali, tetapi tidak berhasil. Ketika sudah jam makan, mereka tinggalkan pekerjaan itu. Mereka keluar, mereka pergi ke rumah makan, ke kantin. Dan bersama dengan teman-temannya, dia tidak mikirkan lagi tentang jam. Tiba-tiba ada seorang anak kecil. Dari jauh dia memperhatikan apa yang sedang dikerjakan oleh tukang kayu dan teman-temannya itu. Dia nggak ngerti, tetapi setelah dia dekati, dia baru tahu bahwa jam tangan dari seorang tukang kayu jatuh ke dalam tumpukan bubuk-bubuk kayu. Dia sudah cari, sudah mendapat, tetapi tidak mendapatkannya. Akhirnya anak itu, dia duduk di tengah-tengah tumpukan bubuk-bubuk kayu yang sudah digali, sudah dikorek-korek. Dia duduk tenang. Dan pada waktu dia duduk tenang, tiba-tiba dia bangkit dan menghampiri tumpukan kayu itu. Dengan waktu yang singkat, dia menemukan arloji dari tukang kayu.
Setelah dia menemukan arloji itu, dia datang ke tukang kayu. Tukang kayu heran, kenapa kamu bisa mendapatkan jam arloji saya dengan cepat sekali? Apa jawab si anak itu? Anak itu berkata, saya duduk dengan tenang di dekat tumpukan, ditekan bumbu-bumbu kayu yang sudah dipotong. Ketika saya dekat dengan tumpukan itu, saya mendengarkan suara yang berbunyi tik-tak, tik-tak, tik-tak. Anak itu menceritakan, saya dengar suara itu. Dan ketika saya mendengar suara jam itu, tik-tak, 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 di tengah keheningan dia duduk. Akhirnya dia samperin tempat itu dan dia gali sebentar, dia menemukan jam itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa arti ilustrasi ini? Saat ini mungkin di antara kita sudah kehilangan. Banyak yang sudah mengalami kehilangan mata pencaharian, kehilangan duit, kehilangan segala-galanya, kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan, kehilangan apa saja dalam hidup saudara, dalam usaha saudara. Saat ini saya mau katakan, Tuhan siap menggantikan apa yang saudara butuhkan. Tuhan siap memberikan pertolongan ketika saudara sedang mengalami kehilangan sesuatu yang saudara rasa begitu penting, mata pencaharian, ekonomi saudara, usaha saudara, dan lain sebagainya. Satu hal, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Artinya kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mendapatkan suara Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan suara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Dan saudara terlepas dari segala sesuatu yang hilang dalam hidup ini. Memang sulit, tetapi kalau kita tidak menjauhkan diri kita dari kebiasaan ibadah kita, berlutut di bawah kaki Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan, maka saya percaya pertolongan Tuhan pasti nyata di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Maka kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 15. Yohanes 11 ayat 15 berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Garis bawahi, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, hal kedua yang harus kita responi atas pertolongan Tuhan adalah kita harus belajar percaya. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa percaya itu bukan otomatis. Saudara menjadi orang Kristen lalu otomatis saya percaya kepada Tuhan. Tidak. Tetapi percaya itu harus dipelajari. Harus ada respon. Harus ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu kita belajar. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini atau perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus ketika saudara Tuhan Yesus yang bernama Lazarus itu meninggal. Marta Maria sudah minta supaya Tuhan segera datang, tetapi Tuhan tidak memberikan izin untuk Tuhan Yesus pergi ke rumah Marta dan Maria untuk menengok Lazarus yang sudah mati. Bahkan Alkitab mengatakan Lazarus sudah 3 hari ada di dalam kubur. Kalau kita membaca ayat ini, ada 3 alasan kenapa Tuhan gak datang ke rumah Marta dan Maria.
Kenapa Tuhan tidak berdoa untuk Lazarus supaya dibangkitkan pada waktu dia sudah mati? Ada 3 hal. Yang salah satu dari 3 hal itu adalah Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk belajar percaya. Untuk belajar percaya. Tuhan juga mengajar kepada kita untuk kita belajar percaya. Apa artinya percaya? Percaya artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Yang kedua, arti percaya adalah menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Yang ketiga, arti percaya adalah yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu akan dapat memenuhi harapannya. Kita harus belajar meyakini pertolongan Tuhan itu pasti ada. Kita harus belajar bahwa sesuatu benar-benar memang ada, diberikan oleh seseorang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, kata percaya itu disebut pistis. Artinya adalah kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang. Ketika saudara dan saya berada di dalam kebuntuan hidup, ketika saudara dan saya, ketika kita hidup ini tidak ada jalan lagi dalam menghadapi masalah, kepada siapa kita naruh kepercayaan? Kita harus belajar pistis. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan bahwa benar-benar di dalam Tuhan ada pertolongan. Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolongan? Pertolongan kita datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu, untuk merasakan pertolongan dari Tuhan, maka kita harus belajar percaya. Dan kalau kita belajar percaya, kita harus belajar tentang waktu. Kalau kita berbicara tentang waktu, maka ada 2 jenis waktu, yaitu kairos dan kronos. Kata kronos itu adalah waktu manusia. Jam, hari, minggu, bulan, tahun. Sedangkan kata kairos adalah waktu Tuhan. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, maka kita harus belajar percaya tentang waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan yang diberikan kepada saudara untuk menjawab permohonan saudara. Ada waktunya Tuhan untuk memberikan pertolongan Tuhan kepada saudara. Kita harus belajar menunggu waktunya Tuhan, bukan menunggu waktunya kita manusia. Di dalam pergumulan persoalan, manusia ingin cepat mendapatkan jalan keluar. Tetapi di dalam Yesus, pertolongan itu harus kita lakukan dengan apa? Belajar percaya. Dalam hal apa kita harus belajar percaya? Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu pasti jadi. Dalam Matius pasal 8 ayat 13 berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Seorang perwira yang mempunyai pembantu, asisten rumah tangga yang dalam keadaan sakit, sudah parah. Tapi dia datang kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus. Dan perwira itu berkata, belajar percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Dia katakan, gak usah Tuhan, Tuhan gak usah pergi ke rumah saya, Tuhan gak usah datang ke rumah saya, katakan saja sepatah kata, maka akan jadi. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, perwira itu berkata demikian. Dan Tuhan berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dia belum melihat apa yang dikatakan Tuhan, tetapi dia belajar percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Dan kemudian dia pulang. Nah, setelah dia pulang, dia sampai di rumah, dia lihat anaknya, pembantunya sembuh. Jam berapa? Kata perwira itu, ketika Tuhan pergi. Dan dia mulai ingat, ketika Tuhan berkata, jadilah seperti apa yang katamu. Akhirnya anak pembantunya sembuh. Demikian dengan kita. Kita harus belajar percaya bahwa apa yang kita minta pasti akan jadi, tetapi tergantung waktunya Tuhan. Pasti akan saudara dan saya alami, tetapi tergantung waktunya Tuhan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu kita harus belajar percaya pasti akan terjadi. Yang kedua, kita harus belajar percaya seolah-olah kita sudah terima. Kekristenan itu seperti orang gila. Kenapa? Kita harus percaya seolah-olah kita sudah terima. Saudara sakit, kita berdoa, kita percaya seolah-olah kita sudah sembuh, padahal belum sembuh dalam diri kita. Tapi Tuhan mengajar kepada kita untuk belajar percaya. Dalam Matius pasal 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kata akan itu berbicara belum kita terima. Kapan kita menerimanya nggak tahu, tergantung Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, apa saja yang kalian minta dalam doamu, kalian akan menerimanya asal kalian percaya. Kita akan menerima apa yang kita butuhkan. Kita akan menerima apa yang kita perlukan asal kita percaya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar percaya. Yang ketiga, kenapa kita percaya dalam hal apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat 17 berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Kita harus percaya bahwa apa yang kita minta Tuhan pasti memberikan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang seringkali membuat kita ragu. Sudah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun doa kita akan dijawab. Mana ada Tuhan? Gak mungkin lah Tuhan akan menolong saya. Ini kita harus belajar percaya. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita belajar menunggu waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Yang ketiga, kita harus memiliki kesabaran. Kita harus sabar. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pertolongan Tuhan adalah janji. Sekali lagi, pertolongan Tuhan yang saudara dan saya butuhkan adalah janji. Pepatah dunia mengatakan memang lidah tidak bertulang. Janji manusia itu bisa sekarang berkata A, besok berkata B, atau besoknya lagi berkata C. Tidak ada ketetapan. Tetapi janji Tuhan tidak pernah lalai. Oleh sebab itu, kalau kita sudah hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita belajar percaya, maka harus disertai dengan kata sabar. Dalam bahasa Yunani disebut pistis. Kata sabar artinya adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Sabar artinya tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Sudah berdoa, sudah hidup dekat dengan Tuhan, sudah meminta kepada Tuhan, sudah sekian lama berdoa, tetapi pertolongan Tuhan belum ada. Sabar. Alkitab katakan sabar itu seperti seorang pahlawan. Memang gak gampang untuk memiliki kesabaran dalam hidup ini. Kalau kita berbicara tentang sabar, itu selalu berhubungan dengan waktu. Orang yang sabar dapat membuktikan bahwa dirinya mampu menunggu waktu yang tepat untuk menerima pertolongan Tuhan. Yuk, jemaat Tuhan GPI Sion, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam gereja kita, jemaat supaya tetap memiliki kesabaran, tidak keburu nafsu, tidak cepat marah, tidak cepat meninggalkan Tuhan. GPI Sion begitu-begitu aja. Saudara tetap sabar, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Dalam Alkitab kita dapat melihat contoh Abraham. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15 firman Tuhan berkata, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Godaan pasti banyak, tantangan pasti banyak, seperti Abraham. Sarah, istrinya gak tahan godaan. Udah usia 75 tahun, sebelum 75 tahun dia belum punya anak. Akhirnya dia suruh Abraham kawin dengan pembantunya. Dan telah terjadilah seperti sampai sekarang ini. Pertikaian selalu melanda kehidupan kekristenan. Udah 75 tahun disuruh pergi lagi, nggak tahu perginya kemana. Suruh jalan, akhirnya dia sampai ke Ur Kasdim. Dia nunggu lagi. Akhirnya usia 99 tahun. Allah berkata, aku akan memberikan janji. Abraham dengan sabar menanti. Akhirnya 25 tahun dia menunggu. Akhirnya usia 100 tahun dia baru mendapatkan seorang anak. Yang kedua adalah Daud. Dalam 1 Samuel 17, usia 17 tahun Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Tetapi baru usia 30 tahun Daud diurapi di Hebron menjadi raja atas suku Yehuda, belum seluruh Israel. Daud sabar menanti pertolongan Tuhan.
Dan akhirnya usia 37 tahun, selama 20 tahun, Daud akhirnya menjadi raja bangsa Israel. Dua tokoh dalam Alkitab, Abraham dan Daud, memiliki kesabaran menunggu pertolongan Tuhan, menunggu jawaban daripada Tuhan. Demikian dengan saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang saudara mohonkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan minta kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki kesabaran dalam menanti pertolongan Tuhan? Sudahkah kita sabar menunggu pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku pekerja Tuhan, aku jemaat Tuhan. Kita sudah berdoa, tetapi belum ada jawaban dari Tuhan. Sabar. Saya ingat ketika saya ada di Turki dan Yunani, saya dibawa ke sebuah patung, yaitu yang namanya kuda Troya. Patung kuda dari kayu ini begitu besar. Satu saat ketika seorang yang bernama Homer menceritakan tentang kemenangan tentara Yunani merebut sebuah kota yang namanya Troya. Tentara Yunani dengan sabar, patung kuda itu digotong masuk ke perbatasan kota daripada satu kota, yaitu Troya. Begitu orang banyak menggotong patung kayu, dan kemudian di dalam patung kayu itu tentara-tentara Yunani masuk menunggu dan berdiam dari pagi sampai malam. Setelah dia berada di tengah di dalam patung kuda itu, tengah malam pintu patung kuda itu dibuka. Di tengah-tengah keheningan malam, tentara-tentara Yunani keluar, dan tentara-tentara yang dari luar juga masuk ke dalam kota Troya, memerangi tentara-tentara yang menjaga kota Troya. Mereka tidak menyangka di tengah malam gelap itu tentara-tentara Yunani menyerbu mereka. Akhirnya mereka mengalami kemenangan. Mereka membunuh dan membinasakan tentara-tentara Troya, dan akhirnya bisa merebut yang namanya kota Troya. Patung kuda dari kayu inilah yang membuat tentara-tentara Yunani sabar menunggu waktunya Tuhan, dan akhirnya dia berhasil merebut kota yang namanya Troya. Waktu Tuhan bukan waktu saudara dan saya. Kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah belajar percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, masihkah kita memiliki kesabaran dari Tuhan? Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan mau untuk mengalami pertolongan Tuhan. Ada respon dari saudara, yaitu kita harus belajar percaya dan kita harus memiliki kesabaran. Pertolongan Tuhan akan kita terima apabila kita mau meresponi apa yang Tuhan katakan. Dalam hal apa? Yang pertama adalah hidup selalu dekat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri kita dari kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan pertemuan-pertemuan yang diadakan ibadah. Yang kedua, belajar percaya. Percaya bahwa apa yang Tuhan itu lakukan pasti jadi. Percaya apa yang akan kita minta pasti kita terima. Percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Disertai dengan apa?
kesabaran. Sabar. Aduh, nggak enak sabar, long suffering dalam bahasa Inggris, penderitaan yang panjang. Akan banyak godaan-godaan ketika kita saudara dan saya sabar. Ingat, ini yang Tuhan mau, sabar. Kita sabar menanti pertolongan Tuhan buat GPI Sion. Sabar itu bukan pasif, aktif. Sabar itu bukan hanya tidur melulu, aktif melakukan segala sesuatu buat Tuhan. 3 hal inilah kita akan mengalami pertolongan Tuhan. 3 hal inilah yang membuat saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Ayat terakhir, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita punya keberanian bukan melawan pendeta. Kita punya keberanian bukan melawan bos dalam pekerjaan kita. Kita punya keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Dengan hidup dekat dengan Tuhan, belajar percaya, dan memiliki kesabaran, maka kita akan menerima pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.